Salam Merah Putih. Jaya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas video Pradiklat Paskibra SMA Negeri 1 Rejotangan. Selamat menyaksikan. With the fans. SMA Negeri 1 Rejotangan merupakan sekolah yang berada di Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. SMA Negeri 1 Rejotangan memiliki banyak kegiatan ekstrakurikuler, salah satunya pasukan pengibar bendera. Paskibra SMA Negeri 1 Rejotangan. Di balik setiap langkah yang serempak, setiap komando yang tegas, terdapat latihan yang keras, kedisiplinan tinggi, dan semangat juang yang tak pernah padam. Paskibra bukan hanya soal kegiatan baris berbaris. Ini adalah tentang membentuk karakter, memupuk rasa cinta tanah air, dan belajar arti tanggung jawab yang sebenarnya, yang tercantum dalam suatu buku pedoman Pasmareta, yaitu buku Oren, yang tertuang banyak hal di dalamnya, di antaranya adalah tata tertib, sanksi, dan sejarah Paskibra Indonesia. Saatnya perjalanan kami dimulai. Salam Merah Putih, Jaya. Saya Anindya Dwi Ananda Putri dan teman saya Putri Yulia Zita akan menjelaskan tentang tata tertib dan sanksi Paskibra SMA Negeri 1 Rejotangan. Tata tertib yang pertama yaitu datang 15 menit sebelum latihan dimulai. 2. Aksesoris dilepas sebelum latihan. 3. Setiap latihan wajib membawa buku Oren. 4. Nemtek di sebelah kiri. 5. Setiap latihan wajib membawa air mineral 600 ml. 6. Bila bertemu senior wajib sapa dan salam. 7. Wajib mengenal teman satu angkatan. 8. Tidak boleh berkata kasar atau tidak sopan. 9. Dilarang memakai narkoba dan bertindak tidak sepantasnya. 10. Wajib memakai kaos kaki putih panjang. 11. Memakai sepatu olahraga. 12. Dilarang memakai cat kuku bagi perempuan. 13. Dilarang memelihara kuku panjang. 14. Bila sakit atau izin harus menggunakan surat. 15. Hari Rabu menggunakan baju olahraga dan hari Sabtu menggunakan baju PDL. Yang terakhir, Bagi penghuni grup angkatan, barang siapa yang mengarsipkan dan mengabaikan informasi, tidak respon, hanya membaca saja, push up 50 kali serta kelipatannya. Dan sanksinya adalah 1. Tidak datang latihan tanpa keterangan 200 kali push up. 2. Datang terlambat lebih dari 30 menit 50 kali push up. 3. Tidak membawa nemtek, buku, topi, air 75 kali push up. 4. Tidak sapa dan salam senior 75 kali push up. 5. Berbicara kotor di lapangan 5 kali putar sekolah. 6. Tidak pakai kaos kaki yang ditentukan 5 kali putar lapangan basket. 7. Menghilangkan nemtek atau buku 200 kali push up. Sekian penjelasan tentang tata tertib dan sanksi Paskibra SMA Negeri 1 Rejotangan. Salam Merah Putih, Jaya! Apa itu Paskibra? 1. Pasukan pengibar bendera pusaka. 2. Sosok pemuda dengan sifat pribadi dan berpenampilan yang mandiri, aktif, peka, tanggap, sadar akan kelemahan dan kekurangan, inovatif, berjiwa mulia. 3. Kumpulan pemuda-pemudi setingkat SLTA yang mengibarkan bendera pusaka pada upacara detik-detik proklamasi baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten atau kota dan kecamatan. Tugas besar Paskibra Indonesia mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih pada saat memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Bendera pusaka dijahit oleh Ibu Fatmawati. Bendera merah putih aslinya berukuran 2 x 3 meter. Setelah sering dicuci menjadi 196 x 274 cm. Yang mengibarkan bendera pertama kali yaitu Latif Hendra Diningrat, Trimurti, dan Suhud. Pada tahun 1947 sampai 1948, pengibaran ditandatangani oleh Husain Mutahar.
Jumlah pengibar ada 5 orang, 3 putra dan 2 putri yang melambangkan Pancasila. 5 pemuda tersebut berasal dari Jawa Tengah. Pada tahun 1950, Mutahar tidak lagi menangani pengibar bendera pusaka. Pengibaran setiap 17 Agustus di Istana Merdeka dilaksanakan oleh Rumah Tangga Kepresidenan sampai tahun 1966. Selama periode ini, pengibaran bendera diambil dari para pelajar dan mahasiswa yang ada di Jakarta. Pada tahun 1967 kembali ditangani oleh Hussein Mutahar dengan konsep latihan Pasrekara, pasukan pengerek bendera pusaka, dengan formasi 17 orang sebagai pengiring atau pemandu, 8 orang sebagai pengiring, pembawa atau inti, dan 45 orang sebagai pengawal. Pada tahun 1969 dibuat bendera duplikat dari 3 potong kain merah dan 3 potong kain putih kekuningan dari bahan wol. Mengutuskan 26 provinsi yang mewakili 1 orang. Pembuatan duplikat bendera dilaksanakan oleh Balai Penelitian Tekstil Bandung. Pada tahun 1973, Idik Sulaiman terlibat sebagai pasukan pengerek bendera sejak tahun 1967. Beliau melontarkan sebuah nama dengan sebutan Paskibraka. Pas pasukan Kip, kiper pengibar, Bra bendera, K pusaka. Pada tahun 2001, pada Presiden Abdurrahman Wahid, Paskibraka diganti dengan Barisan Generasi Muda Pengibar Bendera Pusaka. Pada tahun 2002, Megawati Soekarnoputri kembali dengan sebutan Paskibraka. Bapak Paskibra Indonesia Hussein Mutahar, karena beliau ditugaskan untuk menyelamatkan bendera merah putih atau bendera pusaka. Ia memisahkan kain merah dan putih lalu dimasukkan ke koper dicampur baju. Baju bertujuan mengelabui pihak Belanda. Setelah menyerahkan bendera kepresidenan, lalu ia ditangkap dan diasingkan bersama Wakil Presiden. Hussein Mutahar melarikan diri dan dicari-cari ada Bapak Sujono yang bebas keluar masuk daerah pengasingan. Sujono adalah anggota delegasi Republik Indonesia dalam perundingan Belanda di bawah pengawasan UNCI. Lambang anggota ciptaan Idik Sulaiman tahun 1973. 3 mahkota bermakna belajar, bekerja, berbakti. 3 kelopak bermakna aktif, disiplin, gembira. Mata rantai ada 16 lingkaran dan 16 belah ketupat. Bunga teratai tumbuh dari lumpur tanah bermakna pemuda yang tumbuh dari bawah yang sedang berkembang mekar. Lambang Korps 1 digunakan untuk mempersatukan paskibraka nasional provinsi dan kota yang ditandai oleh korps yang sama. 2. Lambang Korps merupakan rencana yang terbuat dari logam kuningan dengan gambar yang sederhana yaitu perisai. 3. 3 awan melambangkan paskibraka nasional provinsi dan kota. 4. Lambang Korps paskibraka adalah bentuk perisai berwarna hitam dengan garis pinggir kuning bertuliskan pasukan pengibar bendera pusaka dan tahun tugas pada ujung bawah perisai. 5. Bentuk perisai bermakna siap bela negara. 6. Sepasang paskibraka bermakna bahwa paskibra terdiri dari anggota putra dan putri. 7. Bendera merah putih yang sedang berkibar adalah bendera Indonesia yang harus dijunjung tinggi. Agresi militer tahun 1948. Bendera merah putih diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada Hussein Mutahar. Lalu oleh Hussein Mutahar dimasukkan ke dalam koper. Namun ia dipenjara di rumah dokter. Lalu Hussein Mutahar menerima surat kepresidenan. Setelahnya bendera merah putih dijahit karena ada kesalahan 2 cm tiap sisi. Lalu bendera diberikan kepada Sujono.
lalu oleh Sujono dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia. Bendera merah putih. Bendera merah putih berbentuk segi empat, 2/3 atas merah, bawah putih dengan bagian sama lebar. Sejarah singkat bendera merah putih. Sang saka merah putih biasa disebut dwi warna. Dua warna diambil mitologi dari Austronesia, yaitu warna merah tanah dan putih langit. Terinspirasi dari kerajaan Majapahit dengan 9 garis merah dan putih. Tahun 1928, pengibaran bendera merah putih di Pulau Jawa. Pada saat itu Indonesia dijajah oleh Belanda dan dilarang mengibarkan bendera merah putih oleh tentara Belanda. Arti merah putih. Merah berani, keberanian melawan. Putih, suci, niat suci para pahlawan dan rakyat untuk memperjuangkan Indonesia. Warna tersebut terinspirasi dari kerajaan Majapahit. 16 Agustus 1945, Fatmawati menyiapkan kain merah putih sangat kecil dengan panjang 50 cm. Fatmawati mencari kain di lemari kain spray kain merah dari penjual soto Lukas Castario. 17 Agustus 1945, bendera dikibarkan tahun 1968, sobek diganti duplikat dari sutra. Tahun 1969, bendera merah putih disimpan di Istana Merdeka. Selanjutnya ada ketentuan bendera. Bendera wajib dikibarkan. Tata cara penggunaan bendera negara. Bendera negara ditempatkan dan ketentuan. Dan juga larangan. Sekian tayangan video tugas pradiklat dari kami. Salam merah putih. Jaya!